Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dengan NIM 5012000030 dari kelas 3A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syukri SSMAG. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi Islam. Secara etimologi, ekonomi Islam ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang mana perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan secara terminologi, ekonomi Islam di sini memiliki pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Muhammad Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul Islamic Economics Theory and Practice. Di sini ia menyatakan bahwa ekonomi Islam ini adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua ada Muhammad Najatullah Al-Siddiqi dalam bukunya yang berjudul Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature. Di sini ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Nah, yang ketiga ada Muhammad Umar Chapra dalam bukunya yang berjudul The Future of Economic and Islamic Perspective. Di sini ia menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu dalam pengajaran Islam. Nah, yang keempat ada Muhammad Akram Khan dalam bukunya berjudul Islamic Economic Nature and Need. Di sini ia menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Nah, yang kelima ada Khursyid Ahmad dalam bukunya yang berjudul Studies in Islamic Economics atau Perspective of Islam. Di sini ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dan perspektif Islam. Nah, materi yang kedua yaitu karakteristik ekonomi Islam. Di sini ada 8 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Rabbaniyah Masdar atau bersumber dari Tuhan. Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa dilacak di beberapa teks Al-Quran dan hadis yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Nah, yang kedua yaitu Rabbaniyah Al-Hadf atau bertujuan untuk Tuhan. Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam ini juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam suatu hubungan antara manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Nah, yang ketiga ada Al-Raqabah Al-Maz'ujah atau kontrol yang di dalam dan di luar. Di sini, ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Yang keempat yaitu Al-Jam'u Baina Al-Sab'at wa Al-Mur'unah atau penggabungan antara yang tetap dan yang lunak. Ini terkait dalam hukum ekonomi Islam. Di sini, Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya,
selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Yang kelima yaitu al-tawazun baina al-maslaha al-fard wa al-jamaah, atau keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Di sini, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Yang keenam ada al-tawazun baina al-ma'diyah wa ar-ruqyah, atau keseimbangan antara materi dan spiritual. Di sini Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Yang ketujuh yaitu al-waqi'iyah, atau realistis. Karakteristik ekonomi Islam di sini yaitu bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi real masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu al-alamiyah, atau universal. Di sini ekonomi Islam merupakan sistem yang sangat universal. Maka dari itu, ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapapun dan dimanapun ia berada. Nah, materi yang ketiga yaitu etika bisnis yang baik dan benar dalam ekonomi Islam. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menjual barang yang halal. Yang kedua, menjual barang yang baik mutunya. Yang ketiga, jangan menyembunyikan cacat barang. Yang keempat, jangan main sumpah. Yang kelima, longgar dan bermurah hati. Yang keenam, jangan menyaingi kawan. Yang ketujuh, mencatat hutang piutang. Yang kedelapan, larangan riba. Yang kesembilan, anjuran berzakat. Nah, materi yang terakhir yaitu nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi Islam. Di sini ada 5 nilai dasar, yaitu yang pertama ada nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan di sini tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme, kapitalis maupun sosialisme. Dalam faham liberalisme kapitalisme, seperti yang dikemukakan oleh John Locke, yaitu setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Jadi, dengan demikian, konsep kepemilikan dalam faham liberalisme kapitalisme adalah konsep yang bersifat absolut. Di dalam faham sosialisme adalah sebaliknya, seseorang tidak diperkenankan untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi. Nah, yang kedua ada nilai dasar keadilan. Di sini Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi yang dilihat dari kondisi yang wajar, yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan atau al-hikmah, keberanian, atau al-sia-sia, dan keterpeliharaan atau al-iffah. Bagi Plato, menyamakan semua orang tidak adil karena menurutnya setiap orang itu memiliki bakat dan kemampuan serta bawaan yang sama. Nah, yang ketiga yaitu nilai dasar keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Nah, yang keempat ada nilai dasar kebebasan. Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme, masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat. Bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka, termasuk dalam bidang ekonominya. Nah, yang terakhir yaitu
nilai dasar kebersamaan. Dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebihan dalam asumsi mereka. Bila setiap individu sudah sejahtera, maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera.